dengan ibadah ini detik-detik, maka saya akan campur aduk sedikit pengajian kita. Pertama, 5 amalan ibadah yang dilakukan sebelum akhir Ramadan. Apa sih 5 amalan ibadah yang mesti kita lakukan sebelum nih detik-detik akhir Ramadan datang, supaya kita itu, kata Rasulullah, supaya di 10 hari terakhir ini bisa dapat berkah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Sesungguhnya malam Ramadan itu ada malam yang paling bagus, yaitu malam 1000 malam. Paling mulia malamnya. Apa itu malam Lailatul Qadar? Apakah dari kemarin, apakah nanti malam, atau esok malam? Kita belum tahu kapannya. Terus siapa saja sih ya Rasulullah yang bisa dapatin itu? Orang yang dapatin itu benar-benar sedekah. Perbanyak sedekah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam kitab Ar-Ra'in karangan Imam An-Nawawi, hadis ke-25, an Abi Dzarrah radhiyallahu anhu, dari Abi Dzarrah, semoga Allah meridai beliau. Ketika itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, coba kau lihat ya Rasulullah, itu ada orang kaya loh. Ada orang kaya, dia nusalli kama nusalli, dia sholat seperti aku sholat, dia sedekah seperti aku sedekah. Tapi ya Rasulullah, ketika dia lepas dari sholat, dia mampu bersedekah ya Rasulullah. Terus bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami nggak punya apa-apa, kami nggak punya harta, kami nggak punya uang ya Rasulullah. Kami pengen pula bersedekah. Kayak mereka yang kaya, padahal mereka sholat kayak kami sholat, mereka zikir kayak kami zikir, mereka baca Quran, kami juga baca Quran. Tapi sayang Rasulullah, kami nggak punya harta. Kata Rasulullah, sebenarnya kamu bisa, sudah diberikan jalan buat kalian untuk bersedekah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Yang pertama, kullu tasbih sedekah. Setiap tasbihmu sedekah. Kullu tahmid sedekah. Setiap tahmidmu sedekah. Kullu takbir sedekah. Setiap takbirmu sedekah. Kullu tahlil sedekah. Setiap tahlilmu sedekah. Kullu ma'ruf sedekah. Setiap ma'rufmu, perbuatan baikmu sedekah. Kullu nahyanil munkar sedekah. Setiap engkau melarang perbuatan yang munkar sedekah. Diri menjaga habis nafsu, menjaga nafsumu sedekah. Bapak Ibu, kalau nggak punya harta, maka jangan menangis, jangan bersedih kalau nggak bisa bersedekah dengan harta. Dengan tasbih aja bisa bersedekah. Dengan tahmid aja bisa bersedekah. Dengan takbir bisa bersedekah. Dia kitab Arba'in karangan Imam An-Nawawi, hadis ke-25, rawahul Muslim, dari Abu Dzar. Kalau kita lihat hadis yang kecil simpel ini, kita bisa melihat, wah, tahlilan itu bukan bid'ah loh. Kenapa? Kullu tahlil sedekah. Hadis nih. Kalau ada juga ustadz yang bilang bid'ah, ini hadisnya gimana nih? Sudah ditaklid, udah. Kedua, baca lagi sebelah sedang baca kitab takdirul hadis, baca lagi usul hadis, asbabul urutnya, bukan asbabul nuzul Quran, asbabul urut hadisnya. Dan satu, kullu tahlil sedekah, ini jelas nih hadisnya, rawahul Muslim. Gak mungkin seorang imam muslim salah. Karena kita lihat banyak di masyarakat ini, orang mau bersedekah dengan tahlilan, dia bilang, wah itu bid'ah. Orang mau bersedekah dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan taklilnya, dengan takbirnya, bid'ah. Coba lihat, mana ada orang selepas sholat mau berdoa bersama? Nah, ada lagi. Mana ada orang selepas sholat mau berzikir bareng-bareng? Subhanallah, 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 subhanallah. Nggak ada lagi. Besok ibu gak akan lihat lagi ada orang baca Quran, karena baca Quran pun juga mulai bid'ah. Ini saya bilang nih, kalaupun saya terakhir hidup di dunia ini, malam ini saya terakhir sama Allah, ini jadikan sebuah jejak hidup saya di dalam TV Jakarta.
Kenapa saya bilang ketika engkau sudah mampu membid'ahkan seseorang, itu bukan tugasmu, tugas Allah. Terima tak terimanya puasa orang, ya, terima tak terimanya sholat orang, terima tak terimanya zikir orang, bukan urusanmu, bukan urusan kita. Urusan kita sama Allah aja. Saya sholat ini udah bagus atau belum? Tanya tuh sholat kita. Saya sedekahkan diri saya sama Allah lewat apa? Lewat agama Allah, lewat dakwah, lewat syiar. Ini ditanya hari ini. Jangan orang yang dilihat, lihat diri kita. Orang baca yasinan, alhamdulillah. Orang baca yasinan itu sedekah. Sedekah pada mau gaji main. Oh, nggak sampai masalah, nggak sampai, bukan urusan ente, bukan urusan kita. Kita ini mau jamaah. Jamaah itu tas samia wa ta'ala. Saya dengarkan tadi aja. Ini gara-gara dia satu nggak baca kunut, satu nggak baca kunut. Mau baca kunut, mau nggak baca kunut, udah selesai. Perkara hari ini nggak ada. Mau baca kunut dapat berkah, nggak baca kunut ya alhamdulillah. Mau baca bismillah dijalankan dan disirkan, ya nggak masalah. Yang penting hatinya baca nggak bismillah, udah selesai perkara. Betul nggak? Yang perlu kita sedekahkan diri kita sama Allah. Saya mau sedekahkan nasihatin orang. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabri. Nasihatin diri kita, saya sedekahkan diri saya untuk nasihatin diri saya. Saya ini enggak betul Bapak. Atau kita ini ya'il mudaththir. Kita ini orang-orang yang selalu tertidur dalam keilmuan kita. Maka Rasulullah diingatkan Allah, ya ayyuhal mudaththir qul fa'an. Bukan Rabbaka fakabbir wa siyamaka fakabbir. Ya yang mudaththir, jangan tertidur, jangan terlena lagi kita dengan harta kita. Jangan Bu. Kalau bisa sedekahkan, ini hari-hari detik-detik terakhir kita nih. Sedekah berbanyak. Jangan pikir nanti kapan kita jumpa sama Allah. Besok kita jumpa lagi dengan harta kita. Entah kita gak ketemu dengan uang ini. Entah uang ini bisa nggak kita jadikan tempat transfer kita untuk dapatkan tabungan akhirat. Coba mulai dari sekarang sedekah dengan ikhlas. Sedekahkan diri kita dengan harta kita dengan ikhlas. Bismillah ya Allah. Sedekahkan walaupun cuma 1.000, 2.000, 3.000, 50.000, 100. Sekarang banyak orang bersedekahkan dengan uang 1.000, ya betul. 2.000 itu paling keras itu Bu. 5.000 itu paling tajam tuh. 10.000 Masya Allah baru mulai Bu di detik terakhir. Itu kalau dapat. Yang saya tanya, kita tanya sekarang satu. Uang dikasih sedekah 1.000, betul? Dikasih uang sedekah kita 1.000. Minta doa 1.000 enggak? Enggak bisa. 1.000 itu hitungannya 1. 2.000 hitungannya 2. Kalau 10.000 baru banyak. 10 hitungannya. Kalau saya ngitung ini boleh secara logika. Kenapa usah ngitung secara logika? Contoh, uang kita kasih 1.000, minta sama Allah 100.000. Mustahil gak dikabul Allah 100.000 itu semuanya? Enggak bisa. Ya Allah, kabulkan doa saya, doa pertama. Ya Allah, sehatkan saya, doa kedua. Ya Allah, bahagiakan saya, doa ketiga. Ya Allah, berikan saya menantu yang baik. Ya Allah, berikan saya suami yang baik. Banyak uang 1.000 cuma sedekah. Mintanya banyak. Bagaimana mungkin Allah bisa ngasih seluruhnya? Coba sekali 100.000. 1.000 pun tak boleh ikhlas Bu. Dia mana salah, dia bagi 1.000 tadi. 1.000 dia kasih nyesal pula lagi Bu. Mestinya kita tuh mulai jangan jadi orang kikir, pelit. Sama Allah aja pelit Bu. Sama Allah pelit. Coba Ibu Bapak lihat. Saya tanya satu hal nih. Masuk surga itu murah atau sulit? Sulit masuk surga. Ulang lagi ya. Masuk surga itu murah atau sulit? Murah. Satu bilang sulit, satu bilang murah. Mana yang benar nih? Saya juga bingung ya Ustaz. Masuk neraka itu murah atau sulit? Sulit masuk neraka. Masuk neraka sulitnya bagi-balik nih kayaknya. Saya tanya lagi ya. Dah, masuk surga itu murah. Masuk neraka sulit.
kulit gula murah. Sama-sama murah keduanya. Surga murah, neraka murah. Paling mudah neraka. Surga murah pula, paling murah. Coba lihat, ibu ada nggak bayar parkir sama pengurus tadi? Parkir motor, parkir sandal, ada nggak? Nggak ada. Ada nggak bayar nanti uang lampu listrik semuanya tadi? Nggak ada. Berarti murah dong. Ada nggak bayar saya tadi di sini? Setiap saya baca satu ayat saya dibayar nggak tadi? Enggak. Kalau ibu bapak menghargai saya 150 ilmu saya nggak terbayar sama ibu ilmu saya 150.000. Saya jujur bukan. Ya. Tapi kalau bapak ibu mau lihat murah masuk surga, paling murah masuk surga, ini pintu terbuka terus. Ada nggak dilarang orang masuk sholat di sini? Nggak dilarang. Pungut biaya nggak masuk sholat di sini? Airnya gratis nggak? Gratis. Saya tanya sama ibu, neraka itu murah nggak? Paling murah. Paling bu, coba paling murah. Bu, ibu mau gunjingin orang murah nggak? Murah kan? Itu neraka loh, tahu kita neraka murah. Nah, ibu sedekahin neraka buat ibu sendiri. Ya kan, bahaya. Nggak ada yang gratis tempat maksiat. Apalagi di sana kita ceritain orang lagi, oh tambah 2 kali lipat bayarnya bu. Jadi bu, paling mahal itu di mana? Di neraka. Bikin maksiat. Coba lihat lagi, saya contoh lagi. Ibu di kafe, bayar lagi 5.000, parkir bayar lagi, buang air kecil bayar lagi, mau sholat bayar lagi. Tapi kenapa habis Ramadan orang nggak mau ke sini? Padahal gratis nggak bayar-bayar. Betul nggak Pak? Atau ada di sini bayar pungut biaya? Saya kirain ada. Nggak bayar di sini. Coba ibu-ibu nyanyi, bayar nggak di kafe? Bayar bu. Bayar berapa kita nyanyi di kafe? Ada 50 per jamnya. Coba ibu dengerin tausiah, bayar nggak? Enggak, ada yang bayar siapa? Mulai sukarela lah, sukarela lah, sukarela. Murah toh? Murah kan? Untuk agama Allah aja kita anggap agama Allah ini paling murah bu. Cuman kita aja yang nyulit-nyulitin. Malah kita tawar-tawar sama pengurus. Ustaznya barang dari SD dulu, jangan santai sana. Ada baru, ada kan saya Ustaz dulu. Panjang nama. Begitu kita lihat ibu orang menghormati seorang ulama dan buya. Apabila mereka sudah mati satu persatu, ibu tak tahu lagi tuh. Bodoh kita semuanya lagi. Kalau datang Ustaz dari Kondang, datang ke sini, kita buru-buruan datang dia kan, hormati dia, betul nggak? Kan ada. Ada Ustaz ini, ada Ustaz ini. Ini Ustaznya siapa? Oh ya teman. Coba bahasa sih. Penghormatan saja sebagai orang yang mengetahui ilmu agama, walaupun sedikit kita pahami dari dia, tapi kita menganggapnya itu tidak sedekah sama dia itu bu. Ilmu dia kasih itu sedekah sama kita. Saya datang sini sedekah ibu, ibu sedekah saya apa? Mendengar. Sedekah ibu kepada saya apa? Mendengar. Nanti pulang apa dia cuma sedekah. Itu sih cik, lama sedekah ibu. Lalu sedekah, ibu sedekah. Ibu, saya ini masuk nak di asnaf yang ke-8. Coba, kalau pada yang paham agama, masuk gak? Seorang ustaz, buya, kiai, masuk gak? Masuk. Gimana? Fisabilillah. Berjuang di jalan Allah kami ini. Mati kami ibu tahu gak? Enggak. Kalau mati orang mati, ya teman, alhamdulillah, ada bukan tahu orang kecelakaan misalnya saya tadi datang ke sini, belum sampai di sini ibu kasih bilang apa pada saya? Iya ada dakik kemarin nanti ya, ada tiba-tiba tahu nggak saya kecelakaan tadi, kalau enggak gimana masuk rumah sakit? Enggak, ibu sudah ngupatin saya loh. Dosa enggak? Di rumah Allah ibu ngupatin seorang ulama. Dosa besar. Darahnya ulama, darahnya pendakwah, darahnya dai itu racun loh bu. Maka hati-hati, sengsara kita nanti. Bapak ibu, sedekahlah dengan yang baik. Maka kata Rasulullah,
yang paling dermawan itu di Ramadan, maka yang paling dermawan itulah yang akan dapat surga Allah, dapat titik takwa. Maka sedekah yang paling bagus itu kata Rasulullah di saat bulan suci Ramadan, dan paling banyak itu di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Ini penentuan. Apakah dengan sedekah selama ini baca niat enggak? Dalam sedekah timbul jalan aku petang. Niatkan dulu bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niatkan sedekah uang 1000. Yang paling banyak 1000, uang 1000 ini ya Allah untuk menghapus mulutku yang kotor. Kan mulut ini banyak kotor ya Bu. Andaikan mulut ini bisa direm, pasti dia bisa direm. Tapi mulut ini nggak bisa direm. Apa sih ya? Dah? Lanjut atau berhenti? Yakin? Oh ya, memang titik-titik terakhir ini mau yakin gitu ya? Ya. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang pemurah, Bapak Ibu. Orang pemurah, baik hati. Mau datang Yahudi, mau datang Nasrani, mau datang siapapun, dia meminta kepada Rasulullah, dikasih Rasulullah. Mau datangnya pembohong pun dikasih oleh Rasulullah. Kita belum tahu dia bohong sama kita udah mesti dia di atas rumah kita. Assalamualaikum Bu. Maaf lekian, pakir. Maaf lekian ada dong. Padahal kau punya harta, engkau punya beras. Dia cuma minta mungkin air dia dikasih. Mungkin air. Tak ada barang. Kalau ada barang bisa tekong. Itu kerajaan mak awak dulu. Bagus di kayu awak dulu. Kalau nyonya nak fikir dong, pakir kena datang ke kosian datang lagi ayu. Dah awak hendak tiba dan naik dong. Nampak wajib pakir sian. Amal kia, ada dulu. Ada. Ada dulu. Tahu tak? Hari ini harta yang kau punya sebentar lagi habis, ludes. Kenapa bentar lagi nyawamu menjadi tanah, dari tanah kembali kepada tanah? Yakinkah itu? Ya? Kalaulah manusia kau dari tanah, baliknya ke tanah. Kalau sudah tiba di tanah, maka hati-hati. Malaikat Zabaniyah ada. Jumlah malaikat Zabaniyah itu 19. Malaikat itu yang Zabaniyah ini orang ganas, Ibu. Malaikat paling ganas, mata merah, badan kekar. Itu dalam kitab itu Bu. Kata Rasulullah SAW, malaikat Zabaniyah berjumlah 19 orang, maka perbanyaklah sedekah bismillahirrahmanirrahim untuk dirimu dan untuk keluargamu. Karena jumlah bismillahirrahmanirrahim berjumlah 19 hurufnya, maka setidaknya setiap huruf bisa membela dirimu menghadapi malaikat Zabaniyah. Coba kalau macam sedekahkan itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini mulia loh buat kita. Nggak ada di antara kita yang tergerak hatinya untuk benar-benar bersedekah. Padahal di sana loh setiap hartamu dijadikan niat untukmu, berniat kita Bismillah. Mulut, hati, sakit kita niatkan sedekah. Maka kata Rasul, orang sakit kalau banyak sedekah diberikan kan semua. Susah kita sedekah. Yang kedua, setelah sedekah, yang kedua, tadarus. Tadarus ini bukan baca Al-Quran saja, bukan. Kan kita tadarus baca Al-Quran, tadarus, baca artinya, pahami. Setelah baca artinya, setelah baca artinya pahami. Gak boleh lagi melupakan keimanan kita terhadap Al-Quran. Setuju? Setuju. Pertama ayat yang surah Al-Baqarah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak boleh ragu-ragu dalam kitabnya Al-Qur'an ini. La raiba fihi, enggak boleh ragu. Hudal lil muttaqin. Jadi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman yakin tak pada Allah? Yakin tak? Yakin. Percaya tak pada malaikatnya? Saya yakin dah. Pada kitabnya yakin, pada rasulnya yakin, pada yakin, pada baik dan qadar buruk yakin. Berarti tahu kita dia yakin bil ghaibi, semuanya gaib. Siapa yang jumpa dengan Allah? Tak ada kan? Kalau ada yang jumpa sama Allah itu cuma satu orang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Rasulullah tak ada kan?
Yang mahzub itu cuma Rasulullah yang bisa. Karena Rasulullah SAW pergi Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah. Jumpa sama Allah pun cuma cahaya aja dilihatin oleh Allah. Malaikatnya nggak ketemu ya? Malaikat aja setiap hari ada Allah, cuma nggak ketemu Allah, cuma suara. Coba lihat, gaib nggak? Gaib. Harta itu gaib nggak? Gaib. Uang itu gaib? Gaib, Bu. Kapan ibu tahu saya dapat uang 100.000? Nggak tahu, gaib. Jadi apapun yang kita lakukan semuanya berdasarkan dengan yang gaib. Maka Allah sampaikan alimul ghaibi wa syahadah. Allah yang mengetahui, Allah yang menyaksikan yang gaib. Maka mintalah kepada yang gaib tersebut kepada Allah. Muaranya Allah kan. Lewat apa? Lewat apa? Benarin syahadat. Lewat apa? Lewat zakat. Zakat aja kita malas. Maka di dalam Al-Quran ini sudah melengkapi seluruhnya. Coba zakat fitrah yang belum bayar berapa orang di sini? Udah bayar zakat fitrah seluruhnya belum? Kalau ada yang belum, mulai hari ini saya benar-benar besok Ramadan, besok jangan yang belum lagi. Bayar dulu. Seminggu atau 2 minggu kita sudah rencanakan bayar zakat fitrah. Mau ke rencana kita 50 Ustaz, rupanya 30 Ustaz. Enggak apa-apa. Coba lihat berapa uang dikasih Allah sama kita selama ini. Berapa harta dikasih Allah sama kita hari ini. Terus kenapa kok 50 kita pelit sama Allah? Kenapa kok 35.000 kita pikir-pikir sama Allah? Ada enggak Allah pikir-pikir sama Bapak Ibu selama ini? Ada enggak? Minta sehat dikasih sehat, minta harta dikasih harta, ya kan? Terus kenapa 35.000, 30.000, 28.000 kita berpikir-pikir ngasih sama Allah? Lebih kita dulukan dunia kita ketimbang akhirat kita. Mulai hari ini, besok Ramadan kalau jumpa lagi sama Ramadan, pikir dari sekarang, saya nggak mau lagi tertipu lagi dengan dunia. Saya harus bisa berpikir, Allah aja sayang sama saya. Kalau nggak sayang Allah nggak jumpai saya dengan Ramadan. Kalau nggak sayang Allah, mungkin saya sama suami saya mungkin ada yang sakit, ada yang apa. Sampai sekarang kita masih bisa sehat dong. Dikasih sehat sama Allah, dikasih kuat sama Allah untuk jalani tarawih. Terus kenapa kita nggak bisa sejangkat dengan benar-benar sama Allah? Haruskan dipanggil-panggil dulu di depan mik. Ya Bapak Ibu yang belum zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar, tolong dikasih dulu. Nanti zakatnya jadi sedekah. Mau? Ya Allah, kalau masih ada manusia yang seperti itu, tanya manusianya. Tanya diri manusianya. Berarti dia bukan manusia sebenar, manusia hamba Allah. Kenapa dia zakat tapi dia dulukan pribadinya daripada Allah? Maka tanya dirinya lagi. Tanya dirinya. Maka tadarus itu Bapak Ibu yakinin dia satu-satu. Gaib. Sama Rasul jumpa enggak? Tak jumpa kan? Gaib kan? Sama malaikat jumpa enggak? Enggak, tapi yakin kan? Gaib kau. Kenapa yakin? Ada iman. Kalau enggak ada iman sama orang muslim, maka tidak akan yakin kita. Kenapa tanda-tanda orang beriman ada 3? 1, apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Ini udah disebutin nama Allah, sebulan Ramadan disebutin nama Allah terus, nggak getar-getar hatinya. Getar hatinya sama dunia terus. Berarti hatinya kata malam sama tahu. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Sebulan Ramadan dia baca ayat Al-Quran, sebulan Ramadan dia baca ayat Al-Quran, tapi nggak bertambah-tambah keyakinannya, imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah ada rasa takut sama Allah, nggak pernah ada takut kalau ada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pernah. Udah baca Al-Quran, siapa baca? Dia sendiri yang baca. Setiap dia membaca tak pernah menetes air matanya, terjatuh di dekat Al-Quran ini. Kamu santai dia baca kayak buku alif lam mim dzalikal kitabul la, kayak gitu aja. Enggak ada zuk dengan Al-Quran, enggak menyatu imannya dengan Al-Quran. Kamu yang ketiga, karena orang beriman itu apa? Bertawakal. Dia puasa, tapi dia tak pernah menyerahkan puasanya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ada orang puasa tapi masih ada dendam, ada enggak? Nah, contoh, dia sholat sama makmum, ada mantan
mantan lawannya atau mantan lawan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Padahal dia puasa di siang hari. Apa acara itu? Acara orangnya itu ya, itu orangnya setan itu mah. Maka setan, aku nonyo puasa. Kalau masih babe dosa. Anjaknya nak berpuasa mana tadi siang lain. Ini puasa sebulan penuh, menahan haus dan lapar, sedepit dengan itu. Yang tadi Assalamualaikum semuanya nampak lawannya tadi. Ajawur gue. Berarti inti tahu kan? Dalam puasa aja dendam orang aja belum selesai, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan titik takwa, fitrah? Masih ada dendam di dalam dirimu, maka puasamu masih kurang, tipis. Nah, kalau ada orang tak itu, maka rubah dari kini. Itu balik Ustaz. Jemaah lain dia tu kalau ada model itu rubah. Awak sendiri malam ini soalnya. Awak sendiri malam ini. Kalau ada model itu baca doa Ustaz, beristighfar, minta ampun sama Allah. Ya Allah, aku nyesal puasa di Ramadanku ini aku masih berbuat dosa, maka ampuni dosaku ya Allah. Maka tetap terima puasaku, minta sama Allah begitu lah. Kalau memang terjadi sama kita, beristighfar sebanyak mungkin. Kullu bani Adam, setiap anak Adam punya dosa, dan setiap dengan dosanya dengan bertobat sama Allah. Bu, kalau masih puasa kemarin kayak gitu, puasa sekarang masih kayak saya sampaikan tadi, maka minta sama Allah lagi. Ini detik-detik, maka saya bilang di detik-detik ini perbaiki. Mana tahu dua detik ni, satu malam besok lagi ya. Kau pada Nabi kau kawan kau lawannya. Ayo baca dari jaraknya jauh dari mana ada. Jauh jalan tadi. Dia senang gua. Dia nampak wajah lawan gua, rasa setan masuk gua yang mulai pahit tu kan. Ilmu. Hati gua mau untuk aja dia. Setan tu kata Nabi mah setan di balaikku di dalam bulan Ramadan, dan setan ku buah di dalam diri ibu. Pak, coba aja balaikku Pak. Di Panjaru Pak, di Panjaru Pak misalnya cek kan? Macam mana? Setan ku bapak ibu berjanji ke Allah, ya Allah, ya Rabb, tolong panjangkan umurnya. Kata Allah jadilah dia panjangan. Itu pokoknya dia panjang umurnya dia gaduh anak cucu adakku. Dari mana sampai kiri sampai kanan sampai belakang, pokoknya dan gaduh. Hasil hal gaduh. Tapi cik orang yang beriman tak gaduh dan kudo. Oh, canggih dia. Sedang ustaz dia banyak tu gaduh dia. Apa lagi? Aku kan kecil-kecil berko Apollo tu kan. Ustaz saja tak gaduh dia. Apa lagi? Awak anda ustazah. Nah, Allahu Akbar, ikat. Tak boleh kali dia tu. Ya Allah sejak dia tu. Tapi dia tiwan tak tu. Rasul-rasul ustaz tu gagah. Ustaz tu sekena gagah. Dia rasul tu dia tidak. Dia fikir-fikir lama warna sembahyang nampak kau. Dia fikir-fikir sembahyang kau baca cerita kau ayat kau. Dia kira yang panjang ustaz itu sesangok lo. Dia lagi pendek. Tak kayak pulau. Jadi padian sen ladanga je. Padian sen danga sen. Ya, tapi sampai tadi samiat danga dan perhatian. Maka banyak setan di badan awak. Jadi bu, malam kini ko, malam-malam terakhir ko sampai besok mulai tadarus pahami setiap ayat ayat dok baca. Yang sekedar membaca, baca arti, setelah baca arti, pahami. Tiga tu ya. Nah selanjutnya itikaf. Itikaf ko di mana ya? Waktu itikaf berdiam diri dalam masjid ibu, meningkatkan integritas awak dalam solat
salat tahajud, salat tasbih, baca Quran, berzikir awak itu di dalam saji, dalam salawat. Tikam pak. Mulai malam ini kau kalau bisa tikam pak di dalam saji. Bila kau di rumah baru yang dawaan. Kalau bisa di rumah cak. Pada sanggup di rumah tapi tidak tergantung di bini, di karu bini kau tidak ada karu apa ya. Wah tikam. Nah, orang ini kalau nampaknya nak mulu. Kenapa? Kalau nanti kau di musola atau di masjid dia betul. Bawa cekir wa tasbih. Buya boleh wa tasbih panjang sangat buya. Boleh sana. Buya boleh dapat tasbih pakai tangan si buya, pakai jari saya boleh sana. Pakailah. Yang tidak boleh itu orang tidak pernah pakai tasbih, lalu petani pun tangan itu orang. Dia kira orang tangan. Nyuruh dah mengicil orang. Segala salah sudah ya kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah semayangnya indah, Allah puasa indah, orangnya salah, Allah rayu nyuruh nomor satu nak. Itu namanya ini nomor satu. Bila rayu ya, mana rayu rayu? Ayo lah rayu kau puasa jadi indah, rayu nyuruh satu macam nyuruh. Saya pernah dengar ibu, semayang terawihnya indah, puasa tapi jalannya merokok, santai-santai jalannya merokok ya. Kadang di sawah nyobain merokok tiba di rumah yang kecil begini puasa itikaf lah dari gini. Kalau bisa di rumah cak, zikir, bersalawat sampai 1000 tu buang 1000 sekali. Kan 100 itu putaran tasbih lah. 100 subhanallah 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 atau la ilaha illallah 1000 tu. 10 kali itulah 1000 20 kali dah 2000 30 kali dah 3.000 salam Ramadan 3.000 dikali sudah tak sayang Allah kawak ibu sampai 100.000 semalam dikira itu supaya itu teratur. Awak kan katakan tak berapa tadi ya lah 3.000 tadi 2.000 berapa 3.000 katakan dengan makku boleh pakai itu boleh supaya capek kata awak itu aja jalan. Kan supaya menghilangkan keraguan. Dia orang kan bid'ah je. Kata tasbih bid'ah lah dia. Anta bisu kau pakai topi kau bid'ah lah sudah. Bid'ah. Bid'ah habis pakai baju pakai terancang ni semua yang boleh. Itu kaji jalan ini bu. Dan kape mulai wak meningkatkan ibadah awak di siang hari. Ibadah di siang hari meningkatkan kau. Manjago sama nama manjago. Mendahulukan dan didahulukan, mengakhirkan dan diakhirkan. Saya bang Najira. Mendahulukan dan didahulukan dan diduluan bu. Atau puasa berarti duluan puasa dulu. Mengakhirkan yang diakhirkan berarti buku akhirkan lain. Tak ada orang mana duluan ada berarti mengakhirkan lain. Bacanya macam baca doa dulu atau awak puasa minum nasuah. Coba sekali dah Dawid dah doa mungkin ada mendengar orang aku silakan ada bawa ada orang tu mengecek boleh apa-apa minum air saya dulu dah baca doa tu boleh kemudian kalau doa anak mana dulu doa iya dulu kan dari iya baru doa itulah terbalik kaji ulang nampak dia ini. Kalau ada awak pukul apa tu minum air kau baca baru baca bismillah ke kau. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu tu mana? Tak macam apa. Hati dia tu depa ibu. Bahasa Rawa lain. Baju indah. Baju lain. Barang siapa melakukan di siang Ramadan dengan iman dan mencari pahala, maka dia diampuni oleh Allah segala dosa-dosanya. Dan setiap kegiatan dirinya semasa bulan Ramadan, bolong-bolong sembahyang, bolong-bolong masyarakat, bolong-bolong satu itu ditutup dengan siang Ramadan tadi. Ya, bang bro. Tapi kalau ada ustaz mengecek kau di siang hari dilarang, di malam hari tidak dilarang, boleh tak? Siang hari pun dilarang untuk melakukan ijma'. Kau macam pipi boleh. Pipi siapa pipi bini awak, pipi laki awak. Kalau pipi laki orang ni cium kurang ajar. Kalau ada pipi laki awak sudah cium lah.
Jangan mimpi laki orang luar tu bini orang kan. Nah, apa ibu terhormati Allah. Nah, terakhir perbanyak zikir. Perbanyak zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan hati. La ilaha illallah. Rasul-Rasulullah. La ilaha illallah. Rasul-Rasulullah. Rasul dikira awak tadi. Rasul-Rasul bayinya awak ni. Ya tak? Maka kata Allah, hai orang yang beriman, sebut nama Tuhanmu Allah sebanyak-banyaknya. Bila tu fasabihu bukrata wa asila, dari waktu pagi sampai waktu pagi. Waktu pagi itu jam 1. Jam 1 dini hari itu waktu pagi. Maka banyak zikir awak. Banyak awak minta ke Allah dengan zikirku buat di tanah, zikirku buat nyaman segala-galanya. Cuba. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Banyak bu. Apalagi orang berzikir dengan hati ya. Allahu Rabbi ya Allah Karim. Allahu Rabbi ya Allah Maghfirah. Allahu Rabbi ya Allah Karim. Allahu Rabbi ya Allah Maghfirah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, Maha Pengampun, minta sama Allah. Kita aja yang tidak ada berhati seakan-akan kita hidup selama-lamanya di dunia ini, Pak Ibu. Mentalai wa mati. Kau calon-calon camat, walaupun Pak Denny camat tu buang, awak kau calon dari Pak Camat itu semua. Atau calon mah, awak kau lah camat saudara. Cuma pura-pura jadi bupati. Ya, pura-pura jadi bupati atau bupati ibu? Hah? Buruk. Kurang lo perhatian kepada iman maklum. Alam dua kurang perhatian lo kado gimana wak? Aku berhenti. Jadi supaya awak menjadi camat, persiapkan dari kini. Solat awak candik, mulut awak candik, hati awak candik, langkah awak candik, tangan awak candik. Candik sedunia. Rasul-rasul dari kini kau mulai pulang beko rasul-rasul tadi salah Josia. Hati dia salah tadi siang Josia. Nah petang dia salah Josia, kemenantu dia salah dah. Kan ada wak kemenantu wak salah dulu. Ada tak kemenantu wak salah? Dia jawab, ada tak? Dia tak beritahu, di rumah Allah kan? Dia capek nak jawab kan? Kalau ada wak salah kemenantu, bersyukur kau dapat menantu. Batu pun tak ada orang syukur je video-video anak awak petang bang. Ni lah ada ustaz cuma adanya syukur angka bang. Aku nak puji ni online itu saya buat jam mengaji kau. Dia terpaksa dia nak dia suku. Kalau anak suku biar dia anak awak saya fikirnya dia satu-satu lah awak. Faham? Ada tak menantu biar kami tua? Ada. Bersyukur ada payment tua lain nyanyi aja. Rambut. Mari kita mungkin tua masa dia jadi awak. Bersyukur ada payment tua lah masa mungkin. Pada senyum-senyum je kan? Hah? Alah, itu kau mungkin itu lo simpainya dengan kau. Sekali senyum, sana nanti dia. Cuba sekali mengamuk. Jago lo jadi. Bersyukur lo sebenarnya. Siapa bilang ke mama? Ada bilang. Kalau bilang ke mama awak, emang awak tak ada mama awak tu, emang awak tak ada suami. Maka mama awak tadi menjaga awak tu. Jaga mama, jaga awak kapan nak?
dia ada keponakan maka ada nyoma maka sanjang sayo saya awak di rumah tu emangnya dengan awak matang-tangka tadi ada nama nang tak ada nama nang nak gua mama situ kenggil nak emang ada mana tak ada nama nang tu setan ni nama nang dia aja setan ni semalam itu biaji kita baca apa semayang karena ini kan memang tak ada nama nang tu maka mulai gini ko kalau ada mintu salah kementu minta maaf sampai mintu dia nak pelenggai walaupun nak pelenggai nak awak mati jangan gaya awak yo ibu abang ini lain kalau po jatuh membang pun jatuh anak tua barang ke dan mudo pun ikut usaha di papanjang umur sebentar kita dapat pulang usaha di kadia mana diri harap toda kadibawa pulang hebat tu nak kadibawa pulang resul apa sagagah-gagahnya awak kok lah tua legai kali puju di badan saranca-rancanya awak kok legai main samo pisang masa ni ya jangan surah-surah kami yang gini lain jangan surah-surah karena ganti kau dia jahat dia nak ganti wajah saja dia kan kami kalau awak kau jangan rasa nak ganti you ni faham tu Bapak Ibu yang dirahmati Allah itulah kamu cara awak dan harus melaksanakan amalan awak sabadun Ramadan berakhir aku dari animu kau berkumpulan dari ini bersedekah dari ini ya bersedekah bertadarus awak berzikir awak banyak melaksanakan kegiatan salat-salat awak di dalam kehidupan puasa sehari-hari tingkatkan kembali zikir awak kepada Allah insyaallah menjadilah kita orang-orang yang baru